Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani semua. Jumpa lagi dengan saya Supriyatna di Organic SM Channel, Sobat Tani semua. Malam ini saya ingin mereview kembali apa-apa yang sudah dibahas, ya apa-apa yang sudah pernah saya posting di postingan saya tentang jenis-jenis padi yang mungkin belum bisa saya hadirkan banyak ya. Tetapi menurut saya sudah mulai mencukupi karena dari sekian video yang saya upload itu sudah banyak sekali pertanyaan ya, banyak sekali memberikan masukan ya, komen ya, sehingga saya malam ini membuat sebuah video ini untuk meluruskan kembali atau mengulang kembali atau mengulas lagi apa yang pernah disampaikan di video-video saya sebelumnya. Tentang pertama banyak sekali pertanyaan dari Sobat Tani tentang Inpari, dan Inbrida. Kalau hibrida mungkin Sobat Tani banyak lah ya di tutorial ataupun tentang informasi, tetapi tentang hibrid mungkin kurang ya. Makanya saya malam ini akan membahas padi inbreed ya, yang mungkin pernah saya posting sebelumnya di channel saya, yaitu tentang padi yang pertama adalah padi Trisultan. Padi Trisultan 05 atau padi Trisultan ya, turunan yang kelima yang mungkin saya sudah bahas. Itu adalah sebuah padi inbreed yang menurut saya layak untuk dikembangbiakan ataupun diturun-temurunkan ataupun diseleksi kembali dan ditanam kembali. Karena setelah saya memposting dan saya menganalisa sampai panen, Trisultan ternyata hasilnya lumayan lagi ya. Menurut saya masih konsisten ya. Masih konsisten di angka 8 ton per hektarnya. Hitungan saya seperti itu. Karena apa? Padi Trisultan ini padi lokal yang bisa dilokalkan ya. Produkan Trisultan tetapi masih bisa diturun-temurunkan sampai 5, sampai 6, sampai 7, bahkan masih konsisten hasilnya. Makanya layak untuk kita apresiasi dan kita dukung untuk Trisultan ini terus ditanam. Itu kawan-kawan yang inbreed ya. Selanjutnya saya ingin review lagi, membahas lagi tentang Simantul ya. Simantul ini pun sama, turunannya sudah keberapa? Keempat atau kelima ya. Yang pernah saya posting juga itu sebenarnya antara keempat atau kelima ya, turunan temurun inbreed ya. Inbreed Simantul ini produk kalangan sendiri ya. Itu pun mantul karena mantap betul lah gitu. Jadi nama aslinya tidak ada ya, itu namanya kalangan sendiri yang mungkin hanya untuk daerah sini saja kawan-kawan ya, tidak mungkin kita bisa jual ke ataupun kita belum bisa kita dibilang jual belikan ya, karena ini hanya produk yang bisa kita tanam temurun-temurun yang entah tadinya dari mana ternyata dikembangkan oleh kawan-kawan bagus dan itu masih ditanam sampai sekarang. Rasnya inbrida ya, bukan hibrida, tetapi kelasnya tidak jauh dengan hibrida kualitasnya ya. Itu sama kawan-kawan ya, Trisultan terus sama dengan Simantul ini usianya sama ya, usianya di angka 100 sampai 105, karakternya mirip ya, dari malai, dari daun, dari apa, tapi perbedaannya ada sih di apa ya, di daun dia lebih tebal Simantul, batang lebih kokoh Simantul, lebih besar, itu aja bedanya. Tapi kalau malainya, jumlah malainya itu hampir sama ya. Itu kawan-kawan. Terus kawan-kawan juga banyak bertanya tentang padi selanjutnya, yaitu padi Inpari ya. Inpari ini banyak sekali jenisnya, sampai saya bingung kalau untuk mencatat nih, banyak sekali. Tapi yang saat ini viral atau yang saat ini diminta rekomendasian atau minta di review atau banyak pertanyaan tentang Inpari, yang saat ini Inpari Maxi Pro itu menduduki nomor 1 untuk pertanyaan dan keingintahuannya untuk kawan-kawan itu di Maxi Pro ya. Maxi Pro pernah saya bahas juga sebelumnya di channel ini juga ya, di video bawah. Memang luar biasa kawan-kawan ya, luar biasa ya. Dari karakter anakan banyak ya, saya hitung banyak memang.
dibandingin dengan Inpari yang lainnya. Inpari yang saat ini ada ya, yang saya telah review. Tapi ada lagi yang lebih banyak, tetapi berbeda karakter ya. Tapi Inpari yang ini, Inpari Maxi Pro itu sudah ada ras ciherangnya atau malainya panjang, bukan Inpari yang malai pendek. Inpari 32 malai panjang, ada Inpari 32 agak pendek. Berbeda, beda rasnya. Tetapi saat ini Maxi Pro termasuk unggul. Anakan, malai, biji, bobot itu luar biasa. Masih mencapai di 8 ton kawan-kawan. 8 sampai 9 ton. Punya saya sendiri di angka 8 sampai 9 ton. Di angka 8,5 lah. Karena mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak mencapai target, tetapi segitu sudah menurut saya sudah memenuhi syarat, karena untuk daerah kami dengan 8 sampai 9 ton sudah unggul ya. Lalu ada lagi Premio. Premio juga bersaing kawan-kawan. Bersaing. Mirip, karakter mirip, daun lebih apa ya, lebih tebal dibanding Maxi Pro. Terus anakan ya sama 11-12 lah, dibilang imbang. Jadi dua jenis ini yang mirip sama karakternya, mulai malainya, terus bijinya, bobotnya, kebal terhadap apa ya, tanah asam. Ya, saya bilang seperti itu, masih bisa dianggap kebal lah. Tetapi masalah tanah asam itu tergantung masalah kuat atau tidak itu tergantung lokasi ya, tingkat keasamannya, bukan padinya kebal atau tidak. Saya yakin kalau padi sekebal apapun ya, kalau sesuai dengan nutrisi, pasti semua bisa terjadi. Nah itu kawan-kawan. Ada lagi yang saya sempat posting juga ini, Inpari 32 HBD ya. HBD itu menurut saya berbeda dengan Maxi Pro, berbeda dengan Inpari 32 Maxi Pro dan Inpari 32 Pro itu berbeda sekali. Kenapa? Dia malai pendek. HBD ini malai pendek, tetapi saya terus terang suka ya. Saya suka karena anakannya luar biasa. 32 HBD yang dari Agritan ya. Saya bukan promosi, tapi kalau memang ada kawan yang bertanya juga minta spesifik apa yang dari Agritan itu sobat tadi, silahkan dicek di video saya, silahkan juga cek di konten-konten lain ya tentang HBD, Inpari 32 HBD. Alhamdulillah saat ini hasilnya masih dibilang sangat unggul, sangat unggul. Saya kaget kenapa tidak sesuai dengan malai. Malai pendek tetapi anakannya banyak, isinya full. Bobot samalah dengan Inpari yang lainnya, tetap di bobot dapat ya. Nah sobat tani, untuk kedepannya mungkin kita mulai lagi ya dengan MT selanjutnya, itu MT 3. Nanti kita akan review lagi padi yang cocok untuk di MT 3 itu apa. Kita akan bahas di video-video sebelum berikutnya ya, bukan sebelumnya, di video berikutnya kita akan bahas lagi. Mungkin ini pertemuan di pasca panen ya, pasca panen setelah saya review beberapa jenis padi. Alhamdulillah saya bisa menentukan untuk inbreed ya, untuk inbrida. Kalau usia yang pendek, saya sarankan Inpari 32 HBD ya, yang umur pendek. Mau umur panjang, Inpari 32 Maxi Pro atau Promeo itu monggo. Itu yang untuk kampilan ya, untuk kampilan silahkan monggo, di pasaran banyak, di online banyak ya. Tapi kalau untuk padi lokal, saya sarankan ada di Trisultan. Trisultan masih menduduki nomor 1 di daerah kami untuk padi yang di atas 100 hari. Ternyata inbreed yang Maxi Pro atau Inpari 32 Maxi Pro atau Promeo dan Promeo itu umurnya lumayan ya, di angka 95 hari sampai 100-an. Kadang sampai 100. Tapi rata-rata di 95 hari.
Kalau untuk Inpari 32 HBD itu di 90 hari. Tetapi kalau Trisultan itu 100 sampai 105 hari. Nah, itu Sobat Tani, kurang lebih informasi sedikit dari saya. Saya berharap Sobat Tani semua bisa menerima apa yang saya sampaikan dan bisa memberikan masukan kembali apabila ada kata-kata saya yang kurang pas, ya, kurang jelas, kurang kekurangan, ya mohon maaf. Saya basicnya memang sebenarnya bukan ahli bicara, tetapi ingin mencoba menyampaikan apa yang saya mampu, yang saya bisa, dan yang saya rasakan. Saya sudah berbuat semaksimal mungkin. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan lebih baik. Nah Sobat Tani, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini, dan mudah-mudahan video bisa bermanfaat, dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen channel Organik SMS Channel. Dan kita akan berjumpa di video-video berikutnya dan di jenis-jenis padi yang untuk di MT3. MT3 saat ini kita sudah mulai dan kita sudah bertanam, dan mungkin minggu depan saya sudah mulai post lagi untuk Inpari 32-nya, untuk padi genjahnya, ya nggak harus Inpari 32, tetapi ada varietas lain untuk MT3. MT3 ada di umur mencari padi saat ini umur yang 75 hari sampai 85 hari. Ada juga yang Inpari 32 ada. Kita akan lihat lagi seperti apa ke depannya. Pertanian kita semoga terus maju. Semangat terus Sobat Tani semua, berinovasi, berkreasi, dan mengembangkan jenis-jenis padi yang unggul. Oke, mungkin sampai sini dulu. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi